Halo, semangat pagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mudah mendapatkan pekerjaan. Gimana ya tipsnya? Apa kabar sekolah kamu? Apa kabar tugas-tugas kamu? Kayak untuk kamu yang di kelas 12, kamu tahu akan berencana melanjutkan pekerjaan kemana? Atau sedang merasa takut, merasa diri tidak siap untuk melalui masa transisi sekolah dan akan memasuki dunia kerja. Banyak riset yang telah membuktikan bahwa mayoritas fresh graduate itu mencemaskan persoalan karir berupa persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Perbedaan suasana kerja dengan suasana kehidupan sekolah itu ya berbeda. Lalu minim akan pengalaman kerja dan tuntutan langsung pekerjaan yang sangat tinggi. Yap, sebenarnya kecemasan itu semua merupakan hal yang wajar yang dialami setiap fresh graduate. Dan ada solusi yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi kecemasan tersebut dengan cara mengikuti pelatihan misalnya yang dapat menambah pengalaman kerja kamu di dunia industri dan mencoba untuk mencari informasi kemampuan pada bidang apa yang dapat membantu kamu untuk memasuki dunia kerja. Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pentingnya kemampuan kompetensi dalam berkarir. Karena kompetensi-kompetensi tersebut akan membantu kinerja kamu menjadi jauh lebih baik. So, kurangnya kemampuan dasar atau kompetensi itu sangat memicu kamu untuk ketinggalan di dunia kerja nanti. Performa kamu jadi nurun dan menjadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat 3 kompetensi karir umum yang dirangkum oleh si Profesor Joss ini. Nah, yang perlu dimiliki oleh kamu untuk memasuki dunia kerja nih. Ya, pertama itu kemampuan mengenali diri sendiri. Terus yang kedua adalah kemampuan komunikasi dan yang ketiga adalah kompetensi perilaku. Reflektif ini merupakan kemampuan diri dalam mengenali diri sendiri. Jika benar-benar dipahami, refleksi ini merupakan tentang mengetahui kenapa. Yang intinya, kamu tahu kenapa minat pada suatu pekerjaan, terus tahu kenapa kita ingin bekerja secara maksimal dengan kelebihan yang kita punya, dan masih banyak lagi. Nah, terdapat 2 jenis pada refleksi ini, yaitu refleksi motivasi dan refleksi kualitas. Mengenai refleksi motivasi merupakan kesadaran terkait nilai-nilai yang dipegang. Misalnya, kamu menyadari pekerjaan yang kamu buat ini nyaman buat kamu dengan kemampuan yang sudah kamu pegang ini gitu. Nah, sedangkan kalau si refleksi kualitas, ini tuh merupakan kemampuan kamu mengetahui hal apa aja sih yang dapat membantu kamu dalam memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pekerjaan yang akan kamu lakukan. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini merupakan kemampuan dalam kamu berkomunikasi secara efektif, yaitu kemampuan dalam menerima kritik, kemampuan memberikan saran, kemampuan dalam mencari petunjuk dari orang lain. Nah, kemampuan komunikasi ini juga terbagi dalam 2, yaitu networking dan self-profiling. Networking ini merupakan kemampuan dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan baik rekan kerja. Nah, kemudian kalau si self-profiling ini merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pribadi ke pasar, tenaga kerja, kolega, dan juga atasan. Selanjutnya yang terakhir adalah kemampuan berperilaku. Nah, maksudnya apa sih? Kemampuan ini tuh merupakan kemampuan yang berpengetahuan dalam membentuk karir secara maksimal. Terus kemampuan ini tuh kayak buat kamu mengetahui bagaimana cara menggunakan kualitas diri untuk membuat jalur karir tuh mulus gitu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan reflektif di atas itu, maksudnya kata-kata kemampuan berperilaku ini nih, yang pertama pada komunikatif, refleksif, kamu dapat melakukan dengan 2 cara pendekatan. Pendekatan pertama itu dengan cara menyampaikan poin pokok
pada pembicaraan terlebih dahulu. Kemudian baru deh menjelaskan konteksnya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu menjelaskan konteks dari poin terlebih dahulu, baru disimpulkan poin dari argumen yang telah disampaikan. Tapi dengan cara pendekatan kedua ini tuh sering membuat orang tuh mengalami kesalahan. Karena setelah menjelaskan konteks argumen yang di tengah-tengah argumen kamu itu kayak hilang arah dan kesulitan untuk mengkerucutkan poin inti dari argumen. Dan bisa menjadi solusi gunakan cara pendekatan pertama sih. Berikutnya, untuk meningkatkan kemampuan behavioral competence ini, kamu dapat dengan melakukan cara beradaptasi dengan cepat di lingkungan kerja. Terus cara untuk meningkatkan ini tuh kamu bisa melakukan dengan 3 hal, yaitu observasi orang yang sudah melakukannya, terus kemudian berkomunikasi sebanyak-banyaknya dengan orang yang dapat menuntun kamu, dan kamu lakukan sendiri. Nah, dengan ini kamu tuh dapat memiliki pengalaman yang banyak, dan ingatlah bahwa pengalaman yang sangat penting bagi kamu untuk banyak belajar dan terjun ke dunia kerja. Oke. Sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semangat pagi, salam sahabat hati.